Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 12 multimedia dan kelas 12 OTKP untuk produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 nanti bersama saya ya. Oke, saya Jian Fahmi Ramadan. Masih ingat dong nama saya ya? Oke, langsung saja ya. Untuk produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12, untuk bab pertama kita mulai dari produksi massal ya. Kalian pastinya sudah tidak asing dengan kata produksi atau mungkin massalnya juga sering kita dengar. Produksi kita sering mendengarnya mungkin di mana ya, sebuah perusahaan atau pabrik. Katakanlah ketika kita tanya ke orang, kerja bagian mana? Bagian produksi. Nah, bagian apa produksi? Berarti ya secara umum produksi berarti yang menciptakan ya, seperti itu. Kalau massal berarti jumlah yang banyak atau besar. Oke, langsung saja kita masuk kepada pengertian produksi massal. Pengertian perencanaan produksi, belum produksi massal ya, masih perencanaan produksi, adalah proses untuk merencanakan dan mengendalikan aliran material yang masuk, mengalir dan keluar dari sistem produksi dan operasi sehingga permintaan pasar dapat terpenuhi dengan jumlah yang tepat, waktu penyerahan yang tepat, dan biaya produksi yang minimum. Nah, lalu apa produksi massal? Coba dilihat ya, dibaca di situ. Produksi massal adalah sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang sederhana atau yang standar, terutama pada lini perakitan. Ya, jelas bahwa produksi massal ini diproduksi secara terus-menerus, kemudian dalam jumlah yang besar pada waktu tertentu. Itu perencanaan produksi massal. Selanjutnya kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi kesuksesan kegiatan produksi massal. Ada dua di situ ya. Yang pertama yaitu kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Jadi sebagai seorang wirausahawan harus peka terhadap lingkungan, harus peka terhadap masyarakat, apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kita menyediakan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, secara tepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya minimal. Nah, biaya-biaya yang kita keluarkan itu harus sedikit mungkin untuk menghasilkan produk yang bermanfaat, yang digemari masyarakat dalam jumlah yang banyak, tapi biayanya sedikit. Oke, sekarang ruang lingkup dari perencanaan produksi massal ya. Ruang lingkupnya atau mungkin areanya, wilayahnya apa saja. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi. Jelas kalau tanpa ada rencana kita tidak bisa jalan ya, ujuk-ujuk langsung mengerjakan apa itu kan tidak jelas. Jadi harus ada perencanaan terlebih dahulu. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian suatu produk. Jadwal sudah harus tertata rapi, jadi waktunya produksi kapan, waktunya finishing kapan, semuanya harus terjadwal dengan rapi ya. Kapan mendesain, kapan uji coba, kapan diproduksi itu harus jelas, harus ada jadwalnya. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dan bahan bakunya. Nah, perencanaan tadi sudah. Kemudian kita juga harus pengadaan bahan baku. Oke, bahasa Jawanya mungkin kulaan ya. Jadi barangnya yang diproduksi apa, bahan bakunya juga harus tersedia. Selanjutnya, menjadwalkan proses operasi setiap order pada unit kerja terkait. Hampir sama ya, tadi sudah ada jadwalnya. Kemudian yang C, menyampaikan jadwal penyelesaian order. Oke. Kita sampaikan mungkin kepada pekerja bisa, atau mungkin kepada pemesan kita. Jadi pemesan kita datang kepada kita, pesan barang sejumlah yang diinginkan. Nah, kita pun juga harus bisa menjelaskan jadwalnya, kapan barang ini diproduksi, kapan barang ini bisa jadi, kapan barang ini bisa diambil. Jadi penyampaian jadwal kepada yang order ataupun kepada bagian yang membuat atau mungkin karyawan produksinya ya.
Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan produksi. Kenapa sih produksi harus ada perencanaannya? Jelas, kalau tidak ada perencanaan yang matang, kita pun nanti akan mengalami kerugian. Misal, kalau kita tidak ada perencanaan jumlah dari barang yang kita produksi, kemudian kita mungkin menyediakan bahan baku yang berlebihan, otomatis nanti tidak akan terpakai. Otomatis kita akan mengalami kerugian karena terlalu banyak beli bahan baku. Oke, apa saja tujuannya? Yang pertama, meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Jelas ya, seperti saya jelaskan tadi, harus ada perhitungan uangnya direncanakan. Kemudian yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan terhadap produk. Ya, produknya harus direncanakan sesuai dengan sasaran yang akan beli. Ya, jadi sasarannya siapa, produknya harus sesuai. Dengan seperti itu, pelanggan akan puas dari produk yang akan kita buatkan atau kita jual. Selanjutnya, meminimalkan adanya perubahan tenaga kerja. Nah, kalau tidak ada perencanaan yang matang, kemudian perekrutan tenaga karyawan terlalu banyak, otomatis nanti banyak yang nganggur dan akhirnya ada perubahan dari tenaga kerja, kan juga nanti kasihan juga. Jadi perlu adanya perencanaan. Yang terakhir, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Jelas ya, inventaris atau mungkin perlengkapan seperti mesin-mesin itu harus dipersiapkan dengan matang, harus direncanakan dengan matang. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi dari perencanaan produksi massal. Yang pertama, menjamin rencana produksi barang maupun penjualan barang. Jadi dengan adanya perencanaan yang matang, kita pun bisa mengetahui acuan perencanaan yang sudah kita buat. Apakah perencanaan tersebut sudah berjalan dengan baik ataupun ada yang masih tertinggal, ya. Kemudian mengenai penjualan barang. Penjualan juga sudah harus direncanakan dengan matang. Jangan sampai nanti produksi barang yang kita buat itu tidak bisa terjual semuanya, ya. Oke, yang kedua, mengukur ke kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Kapasitas berhubungan dengan jumlah. Apakah nanti setiap produksi itu barangnya sesuai dengan jumlah atau mungkin kapasitas yang sudah direncanakan, atau malah berkurang atau malah kelebihan. Nah, itu nanti akan berimbas atau mungkin efeknya kepada biaya produksi. Jadi kapasitasnya sudah harus sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Yang ketiga terakhir yaitu alat untuk memonitor hasil produksi. Apakah hasil produksi kita ini kualitasnya sesuai dengan perencanaan kita, ya. Jadi untuk memonitoring atau mungkin mengawasi produk yang sudah diproduksi. Oke, cukup untuk hari ini mengenai perencanaan produksi massal. Masih beberapa tadi yang kita bahas, belum semuanya, ya. Masih seputar pengertian, kemudian ada tadi faktor yang mempengaruhi kesuksesan, kemudian ada ruang lingkup, ada tujuan, ada fungsi, ya. Untuk selanjutnya kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tugas pun masih belum ada, kita akan mendiskusikan atau mungkin ada tugas pada pertemuan selanjutnya, ya. Oke, cukup untuk hari ini, saya mohon pamit. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.